Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulid Putra dengan NIM 246501113 dari kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi makalah saya. Yang pertama, rumusan masalah ada apa yang dimaksud dengan basis data, kemudian apa yang dimaksud dengan MySQL, kemudian apa yang dimaksud dengan MySQL Shield, kemudian cara membuat database, cara menggunakan use, cara membuat tabel, pengertian dari struktur tabel, apa yang dimaksud dengan tipe data MySQL, kemudian perintah show tables dan fungsinya, dan apa itu perintah insert data. Baik, langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian basis data. Basis data adalah sekumpulan data yang terorganisasi dan saling terhubung dan tersimpan secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Kemudian ada pengertian MySQL. MySQL adalah salah satu sistem merangkai basis data relasional atau RDBMS yang paling banyak digunakan. Keunggulan MySQL yaitu gratis dan open source, kemudian cepat dan stabil, mendukung jumlah data besar, banyak digunakan dalam web development, dan kompatibel dengan PHP, Java, dan Python. Kemudian ada pengertian MySQL Shield. MySQL Shield adalah aplikasi berbasis teks untuk menjalankan perintah SQL. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, buka exam, kemudian tekan tombol Shield, lalu jendela Shield akan terbuka. Kemudian ketik perintah MySQL uRoot. Fungsi teks MySQL yaitu membuka MySQL client. Kemudian uRoot masuk sebagai user root. Pada exam, user root tidak memiliki password sehingga tidak perlu tag P. Mengenai cara masuk MySQL adalah fondasi sebelum belajar SQL. Dapat memahami masalah paling umum dalam kesalahan login. Kemudian membuat database. Untuk membuat database baru, antara lain yang pertama yaitu create database, contohnya DB Campus. Penjelasannya yaitu create database adalah perintah dasar dalam SQL untuk membuat database baru. DB Campus adalah nama database, namun bisa diganti sesuai kebutuhan. Perintah ini hanya membentuk satu ruang kosong yang nantinya akan berisi. Jika berhasil, MySQL akan menampilkan pesan query OK, one row affected. Setelah database dibuat, pengguna harus memilihnya sebelumnya dan mulai membentuk sebuah tabel. Kemudian di sini ada menggunakan database atau use. Setelah membuat database, langkah berikutnya adalah masuk ke database tersebut agar semua perintah berikutnya disimpan pada database yang benar. Perintahnya yaitu use DB Campus yang telah kita buat tadi. Kemudian membuat tabel atau create tabel. Contoh membuat tabel yaitu contohnya membuat tabel mahasiswa yaitu create tabel mahasiswa dengan field ID integer, auto increment primary key, nama varchar, name integer, dan jurusan varchar. Kemudian struktur tabel. Struktur tabel merupakan bentuk atau susunan dari sebuah tabel yang berisi informasi mengenai nama, kolom, tipe data, panjang data, serta aturan-aturan yang berlaku pada setiap kolom. Dalam MySQL, struktur tabel dapat dilihat menggunakan perintah describe nama tabelnya. Kemudian ada tipe data MySQL. Berikut ada beberapa tipe data yang sering digunakan dalam MySQL. Yang pertama ada integer, kemudian varchar, ketiga date, keempat text. Kemudian perintah show tables dan describe. Dalam SQL terdapat beberapa perintah dasar yang digunakan untuk melihat informasi mengenai tabel di dalam suatu database. Yang pertama itu adalah perintah show tables. Ini fungsinya digunakan untuk menampilkan seluruh tabel yang berada dalam database yang sedang aktif. Kemudian ada insert data. Perintah insert memiliki beberapa fungsi dan aturan penting yang perlu dipakai. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk menentukan nama tabel, kemudian menentukan nama kolom, kemudian menuliskan nilai data, kemudian memasukkan lebih dari satu data, kemudian kesesuaian jumlah kolom dan nilai, menggunakan nilai default, memastikan tipe data sesuai. Baik, mungkin itu saja tugas penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum cukup ya? Cukup? Belum cukup. Ini berarti saya tambah dulu deh. Bisa saya potong bagian sini paling dari show tables. Perintah show tables dan describe. Dalam MySQL terdapat perintah dasar yang digunakan untuk melihat informasi mengenai tabel di dalam suatu database. Dua perintah penting yang digunakan pada tahap awal pembelajaran adalah show tables dan describe. Kedua perintah ini berfungsi untuk membantu pengguna memahami struktur dan daftar tabel yang telah dibuat sehingga proses pengelolaan basis data dapat dilakukan dengan lebih mudah. Yang pertama itu ada show tables.
Perintah show tables digunakan untuk menampilkan seluruh tabel yang berada pada database yang sedang aktif atau yang sedang digunakan tersebut. Kemudian ada insert data. Perintah insert data dalam SQL digunakan untuk menambahkan atau memasukkan data baru ke dalam sebuah tabel.